Kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi, ya kan? Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Baiklah anak ibu semuanya. Nah, sekarang ini ada tabel, ya. Tugas dan pekerjaan laki-laki dan perempuan di masyarakat. Nah, ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki, baru ada kolom pekerjaan dan tugas, ya kan? Pada kolom perempuan yaitu pekerjaannya sebagai guru dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dan ada juga kolom laki-laki yaitu di mana pekerjaannya sebagai montir dan tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Nah, kalau tugas sebagai guru perempuan dan itu tugas itu adalah tugas pekerjaannya, ya. Lalu tugas yang dalam rumah tangga itu sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga, yaitu mencuci, memasak, ya kan, bersih-bersih. Nah, itu di dalam masyarakat kita dapat melihat laki-laki dan perempuan dengan bermacam-macam tugas atau pekerjaan, ya. Tugas serta pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan itu sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik. Oleh karena itu, kondisi fisiknya laki-laki lebih cenderung memilih pekerjaan dan peranan yang agak keras, yang membutuhkan tenaga banyak. Nah, sebaliknya, perempuan sesuai dengan fisiknya yang halus, lembut, dan lemah gemulai sering memilih jenis pekerjaan yang lebih halus. Itulah kalau tugas seorang perempuan. Nah, dengan perkembangan zaman dan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau gender, maka ada pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki juga disukai oleh kaum perempuan. Misalnya, perempuan menjadi supir bus maupun truk, ya. Tukang batu, ada perempuan, ya. Demikian pula laki-laki. Laki-laki bisa menjadi perawat, bisa jadi juru masak, mencuci pakaian, dan mengasuh bayi. Nah, jadi dengan perkembangan zaman dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, maka ada pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki juga disukai oleh perempuan, ya. Itu berarti adanya persamaan, ya. Adanya kesetaraan. Makanya kata Tuhan, laki-laki dan perempuan itu di dalam pandangannya itu sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, ya kan? Biasanya kalau perawat itu secara umum itu perempuan, tetapi pada zaman sekarang perawat itu bisa diambil alih tugasnya oleh laki-laki, dan juru masak juga. Pada umumnya yang memasak itu adalah perempuan. Tapi kita lihat sekarang chef-chef itu, ya kan? Sekarang juru masak itu sudah diambil alih oleh kaum laki-laki. Ya, sekarang kita membuka kitab suci kita. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama-nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah
dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Baiklah anak-anak ibu, dari bacaan kitab suci yang baru kita dengarkan, kita sudah mendengarnya bahwa Allah melihat manusia tidak baik hidup sendirian. Nah, ketika Adam yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan, lalu Allah berkeinginan hendak menciptakan pasangannya, ya. Dia menciptakan pasangan Adam. Lalu apa yang dilakukan Allah? Allah membuat Adam tertidur nyenyak supaya dapat mengambil salah satu tulang rusuk dari Adam. Lalu tulang rusuk itu diambil oleh Allah, menutup tempat itu dengan daging. Nah, dan dari rusuk yang diambil Allah dari Adam, dibangunnyalah seorang perempuan. Nah, yang dinamakannya Hawa. Lalu perempuan Hawa itu dibawa Allah kepada Adam. Nah, dengan demikian Adam tidak lagi sendirian. Ia sudah memiliki teman hidup yang selalu bersama dengan dia. Wanita diciptakan menjadi rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki. Nah, selaku rekan, ia harus bersama-sama menanggung tanggung jawab laki-laki, bekerja sama dengannya dalam memenuhi maksud Allah bagi kehidupan laki-laki di dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga itu ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam keluarga itu terlihatlah bahwa laki-laki dan perempuan menyatakan keluarga mereka itu adalah keluarga Allah, ya. Karena dari awal Allah telah memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, walaupun di dalamnya itu terdapat perbedaan. Nah, disitulah mereka itu harus saling melengkapi, karena laki-laki tidak akan bisa hidup sendiri dan perempuan juga tidak dapat hidup sendiri. Sedangkan Allah telah menyatakan beranak cuculah. Nah, bagaimana dia dapat beranak cucu jika pasangannya tidak ada? Jika hanya perempuan yang ada? Atau jika hanya adanya laki-laki? Tentu tidak bisa. Maka diciptakannya lah Hawa sebagai pendamping Adam. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, kita lihat tadi itu ya. Penciptaan ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki itu sederajat. Nah, perempuan dan laki-laki itu saling membutuhkan, melengkapi, dan mereka itu harus bekerja sama, saling menghormati, menghargai, saling membantu dalam suka dan duka. Nah, mengapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Agar laki-laki melindungi perempuan, mengasihi perempuan. Kenapa sih tidak diciptakan dari tulang kepala? Nah, maksudnya bahwa Allah tidak menginginkan perempuan menginjak-injak lelaki, ya, karena lelaki adalah kepala rumah tangga. Dialah yang bertanggung jawab dalam keluarga. Nah, mengapa tidak diciptakan dari tulang kaki? Ya, perempuan bukan untuk diinjak-injak, tapi untuk dihormati dan ditempatkan di tempat yang
terhormat, berada di sebelah kiri laki-laki. Itulah mengapa bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, perempuan dan laki-laki memiliki persamaan dan perbedaan kekhasan masing-masing, seperti watak dan sifatnya. Dan perbedaan itu ya bukan untuk membuat perempuan dan laki-laki itu saling bertolak belakang, tidak, ya, tidak bertolak belakang. Justru mereka harus saling melengkapi, saling mengisi. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan bisa atau dapat dilakukan oleh laki-laki. Dan laki-laki di mana dia tidak bisa melakukan pekerjaan, ya, bisa dibantu oleh perempuan. Nah, disitulah terjalin hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Iya, maka sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah, perempuan dan laki-laki memiliki tugas yang mulia, memiliki tugas yang sama, yaitu untuk memelihara dan mengembangkan, ya, memelihara dan mengembangkan seluruh ciptaan Tuhan. Ya, tanggung jawab itu telah diberikan oleh Allah kepada manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah mengerti kan maksudnya? Perempuan dan laki-laki itu saling melengkapi, ya. Apa yang tidak dapat dikerjakan oleh perempuan dapat dibantu oleh laki-laki. Walaupun pada masa sekarang ini dengan adanya kemajuan-kemajuan yang semakin canggih, kemajuan zaman, ya, pekerjaan perempuan itu bisa diambil oleh laki-laki dan pekerjaan laki-laki itu bisa diambil alih oleh perempuan. Tetapi ada satu yang tidak bisa diambil alih. Itu memang sudah tertanam dan itu memang sudah diberikan oleh Allah kepada masing-masing perempuan dan laki-laki, di mana secara kodrati yang hanya bisa mengandung dan melahirkan itu adalah perempuan. Dia bisa menyusui, dia bisa melahirkan anak-anak. Itulah yang dimaksud dengan kodrati, ya. Itu yang dimaksud dengan kodrati, tidak dapat diganti oleh siapapun. Dan kalau pada laki-laki, laki-laki juga, ya, yang ada dalam diri laki-laki tidak dapat diberikannya kepada orang, tidak dapat digantikan oleh orang lain, dan hanya laki-laki yang dapat memberikannya, hanya laki-laki yang dapat melakukannya, ya. Itu dia. Jadi secara kodrati ada perbedaan yang tidak mungkin dan tidak bisa diambil oleh masing-masing. Selain pekerjaan dan tugas itu, bolehlah, ya, laki-laki dan perempuan dapat mengambil alih tugas laki-laki dan laki-laki bisa mengambil tugas perempuan, ya. Jadi anak-anak ibu semua sudah paham sampai di situ, ya kan? Iya, terima kasih, ya. Lalu sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita berikutnya.